Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya nusa, yaitu pulau, dan antara, yaitu seberang atau luar. Konsep ini telah dikenal sejak abad ke-14 dan digunakan oleh Mahapati Gajah Mada dari Majapahit untuk menyebut wilayah kepulauan yang berada di bawah pengaruh kerajaan tersebut. Nusantara menempati posisi geografis yang sangat strategis di jalur pelayaran antara Samudra Hindia dan Laut Tiongkok Selatan. Sejak abad ke-7 sampai 16, wilayah ini telah menjadi pusat lalu lintas dagang antar bangsa. Kapal-kapal dari Arab, India, Persia, Tiongkok, sampai Eropa berlabuh di pelabuhan-pelabuhan penting seperti Palembang, Jepara, Gresik, dan Malaka. Keunggulan maritim ini dimanfaatkan oleh kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit yang mengembangkan kekuasaan berbasis laut dan perdagangan, membangun jaringan diplomatik serta ekonomi yang luas, bahkan mencapai Asia Selatan dan Tenggara. Dalam sejarah panjang maritim itu, hadir Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang tidak hanya melanjutkan semangat perdagangan dan pelayaran, tetapi juga menjadi pusat penyebaran Islam yang sangat strategis. Berada di pesisir utara Jawa dengan pelabuhan-pelabuhan penting seperti Jepara dan Gresik, Demak berkembang sebagai kekuatan maritim baru pasca runtuhnya Majapahit. Dengan latar budaya Islam yang kental dan kekuatan armada laut, Demak menjelma menjadi poros maritim Nusantara di awal abad ke-16. Demak berdiri pada awal abad ke-16, tak lama setelah runtuhnya kerajaan Majapahit. Kemunduran Majapahit yang merakar pada sistem agraris dan konflik internal melemahkan pengaruh kekuasaan Hindu-Buddha di Pulau Jawa. Dari kancaran itu, muncul kekuatan baru berbasis maritim dan Islam, yakni Kesultanan Demak. Didirikan oleh Raden Patah yang diyakini sebagai putra Raja Majapahit terakhir, Pre-Kertabumi. Raden Patah mendirikan pusat kekuasaan di wilayah Bintara, Demak dengan dukungan dari para wali, saudagar muslim, dan komunitas pesisir. Dalam memimpin Demak, Raden Patah Kajra Senapati, Jimbut, Ningrat, Ngabdu Rahman, Palembang, Sayyidin Panatagama, dan dia dibimbing langsung oleh Sunan Kudus serta didukung oleh jaringan Wali Songo. Setelah Raden Patah, kekuasaan dilanjutkan oleh Pati Unus yang terkenal karena keberaniannya memimpin ekspedisi melawan Portugis di Malaka. Pada tahun 1513, lalu dilanjutkan oleh Sultan Trenggana yang memperluas wilayah kekuasaan Demak hingga ke pedalaman Jawa dan menyebarkan ajaran Islam ke berbagai penjuru. Letak Kesultanan Demak di pesisir utara Jawa menjadikan pusat perdagangan yang strategis. Salah satu pelabuhan terpenting pada masa itu adalah Jepara yang menjadi pintu keluar masuk utama komoditas dagang Demak ke berbagai wilayah Nusantara. Dalam aktivitas perdagangannya, Demak dikenal memperdagangkan beragam komoditas unggulan dari pedalaman Jawa mengalir beras, kayu jati, madu, hingga lilin. Semuanya dikumpulkan dan dikirim melalui pelabuhan-pelabuhan penting seperti Jepara. Demak berperan penting sebagai penghubung antara dunia Islam internasional dan masyarakat pesisir Nusantara. Masjid Agung Demak menjadi simbol kekuatan spiritual, sementara pesantren dan pusat dakwah tumbuh di kota-kota pelabuhan seperti Jepara, Gresik, dan Kudus. Melalui jaringan pelayaran, Kesultanan Demak bukan sekedar kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Ia adalah simbol transformasi sejarah maritim Nusantara dari kejayaan agraris Majapahit menuju era perdagangan maritim Islam yang kosmopolit. Melalui pelabuhan Jepara, jaringan saudagar muslim, dan kekuatan diplomasi internasional, Demak memperkuat posisinya sebagai simpul penting dalam perdagangan global dan pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara. Demak membuktikan bahwa kekuatan sebuah kerajaan tidak hanya bergantung pada luas wilayah, tetapi juga pada kemampuannya membangun koneksi, mengelola sumber daya, dan menjaga harmoni antara ekonomi, agama, dan juga budaya. Warisan Kesultanan Demak masih hidup hingga kini dalam bentuk Masjid Agung Demak, nilai-nilai toleransi, dan semangat kewirausahaan maritim. Sejarah ini mengingatkan kita generasi muda Indonesia bahwa lautan bukanlah pemisah, melainkan penghubung peradaban.